Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Amanda. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Matematika gelombang 2 tahun 2023 di Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan prinsip understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kerangka berpikir dalam merancang pembelajaran dapat dibentuk menggunakan prinsip understanding by design atau UBD yang dikemukakan oleh Wiggins pada tahun 1998. Berdasarkan prinsip UBD, kegiatan merancang pembelajaran harus dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan. Umumnya, seorang guru akan berfokus untuk merencanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, baru kemudian menentukan cara untuk melakukan penilaian atau asesmennya. Namun sebaliknya, pada prinsip UBD, rancangan pembelajaran akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian menentukan alat untuk mengukur ketercapaian pembelajarannya, lalu menyusun langkah atau cara mengajarnya. Itulah mengapa prinsip ini disebut juga sebagai perancangan mundur atau backward design. Proses perancangan pembelajaran UBD sendiri terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan kemudian baru menentukan kegiatan pembelajaran. Pada tahap pertama, yaitu menentukan tujuan, kita harus mampu menentukan tujuan utama dari pembelajaran. Apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran? Kemudian, identifikasi konsep-konsep utama yang akan kita ajarkan. Mampu menguasai konsep dan memahami yang mendalam mengenai apa yang akan diajarkan. Selanjutnya, menentukan keterampilan dan kemampuan apa yang ingin kita kembangkan pada peserta didik. Tahap kedua yaitu menentukan asesmen. Pada tahap ini, asesmen digunakan oleh guru untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kebutuhan belajar dan pencapaian peserta didik, yang digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen saling terkait dan perlu direncanakan secara sistematis. Nah, ada 3 pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru. Pertama, yaitu Assessment for Learning atau AFL, yang dilakukan selama pembelajaran untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Yang kedua, Assessment as Learning atau AAL, yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian. Contoh dari AAL ini adalah penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian oleh teman sejawat yaitu peer assessment. Terakhir yaitu ada Assessment of Learning atau AOL yang digunakan untuk mengukur capaian belajar setelah pembelajaran selesai. AFL dan AAL merupakan bagian dari asesmen formatif yang berfokus pada perbaikan proses belajar. Nah, sementara AOL adalah asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Tahap ketiga yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perancangan aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini, kita tentukan aktivitas dan pengalaman pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini dapat mencakup diskusi, proyek, eksperimen, ataupun presentasi. Kemudian yang kedua, materi dan sumber daya. Identifikasi materi pelajaran, bahan bacaan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian formatif. Rancang alat-alat penilaian formatif yang akan membantu kita memantau perkembangan siswa selama pembelajaran berlangsung. Ini dapat berupa kuis singkat, pertanyaan refleksi, atau tugas ringan. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan pengajaran. Tentukan bagaimana kita akan mengajar dan bagaimana kita akan mendukung mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk strategi pengajaran, penggunaan teknologi, dan pendekatan berbasis masalah.
Pada awal mengenal UBD, saya memiliki pertanyaan, mengapa kita perlu memilih asesmen yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum menyusun aktivitas pembelajaran? Nah, setelah mempelajari lebih dalam mengenai UBD, pembelajaran dan asesmen itu merupakan dua aktivitas yang saling berkaitan. Agar pembelajaran dan asesmen dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, maka pembelajaran dan asesmen perlu dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, dengan menentukan asesmen terlebih dahulu, kita diharapkan dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan akan konsisten dengan apa yang diukur dalam asesmen. Ini membantu memastikan bahwa siswa benar-benar mendapatkan kesempatan untuk mencapai apa yang akan diuji dalam asesmen. Selain itu, dengan mengetahui jenis asesmen yang digunakan, kita perlu merancang aktivitas pembelajaran yang relevan dan sesuai. Aktivitas ini dapat dirancang untuk membantu siswa mempersiapkan diri dan mempraktikkan keterampilan atau pengetahuan yang akan diuji dalam asesmen. Dari segi waktu pemilihan asesmen lebih dulu juga dapat menghemat waktu sumber daya kita agar dapat mengarahkan upaya pembelajaran dan mengalokasikan waktu yang tepat untuk persiapan siswa sejak awal. Kemudian, pertanyaan yang timbul juga, mengapa merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan UBD dapat memberikan hasil yang lebih efektif? Karena merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan understanding by design efektif karena fokus pada pemahaman mendalam, keterkaitan yang erat antara pembelajaran dan asesmen, peningkatan berpikir kritis, penggunaan rubrik yang jelas, keterlibatan aktivitas siswa, dan peningkatan pengetahuan yang tahan lama. UBD mendorong siswa untuk memahami konsep, berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan dengan cara yang relevan, menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif.